Kepolisian curigai penyusupan paham radikalisme ke sekolah. Syarat lunas PBB salahi aturan penerimaan siswa baru. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung. Program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Meluasnya penyebaran paham radikalisme melalui kampus hingga tingkat SMA menjadi sajian utama hari ini. Polda Lampung bersama institusi pendidikan berusaha mencegah penyusupan paham radikal dengan pendidikan karakter. Pemirsa, bersama saya Ferlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Kapolda Lampung Irjen Pol Sujarno mencurigai penyusupan paham radikalisme ke sekolah. Kepolisian bersama Dewan Pendidikan siap mengantisipasi dengan pendidikan karakter. Siswa juga harus dibekali wawasan kebangsaan. Kapolda Lampung Irjen Pol Sujarno menyampaikan kecurigaan meluasnya penyebaran radikalisme menghadiri rapat koordinasi percepatan mutu pendidikan. Radikalisme meluas dari kampus ke sekolah menengah atas. Paham radikal bukan hanya mempengaruhi siswa, namun masuk kalangan pendidik. Kepolisian bersama TNI dan Dewan Pendidikan segera turun ke sekolah. Sebelum radikalisme masuk lebih dalam, polisi turut memberikan pendidikan karakter serta wawasan kebangsaan. Sekolah perlu waspada karena masuknya radikalisme tidak terpantau. Ini menjadi rujukan, hasil penelitian menjadi rujukan bahwa di sekolah ternyata ada unsur-unsur radikal, ada unsur-unsur radikal yang masuk ke sekolah-sekolah, baik melalui guru maupun ke murid-muridnya. Nah, ini harus kita kasih pemahaman kepada jajaran di Provinsi Lampung ini, supaya di Lampung jangan terjadi seperti itu. Contoh misalnya ekstrakurikuler, kalau tidak diawasi, itu bisa berdiri sendiri-sendiri. Ada konseling dari luar, ada narasumber dari luar, dia tidak terpantau. Guru nggak, kalau ekstrakurikuler kan biasanya guru nggak ini. Nah, itu juga banyak masuk dari situ. Ketua Dewan Pendidikan Lampung Mahfud Santoso menyampaikan data mutu pendidikan. Lampung hanya menempati urutan 27 dari 34 provinsi. Indeks pembangunan manusia masih rendah. Angka partisipasi kasar tingkat SMA hanya 65%. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. SD Negeri 1 Langkapura Bandar Lampung menyalahi aturan penerimaan siswa baru. Sekolah ini menahan akta kelahiran serta meminta pelunasan PBB. Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung terkejut atas penerimaan siswa baru SD Negeri 1 Langkapura. Sekolah menahan akta kelahiran dan kartu keluarga. Pendaftar juga dimintai bukti lunas pajak bumi bangunan. Penerimaan siswa baru ini menyalahi aturan dan bertentangan dengan program wajib belajar 9 tahun. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung, Eka Apriana Novel, segera menegur Kepala SD Negeri 1 Langkapura. Kami Dinas Pendidikan tidak pernah memberikan surat edaran seperti itu. Dan kalaupun itu memang benar-benar ada, kami akan menindaklanjuti dengan memanggil kepala sekolah tersebut. Kira-kira apakah akan nanti diberikan sanksi atau teguran atau seperti apa? Yang jelas kami melihat dulu permasalahannya benar apa tidak gitu. Ketua Kelompok Kepala Sekolah Dasar Bandar Lampung, Ratna Eni, juga terkejut atas pemberlakuan syarat pendaftaran SD Negeri 1 Langkapura. Dari hasil musyawarah tidak ada lampiran lunas PBB atau penahanan akta kelahiran. Persyaratan sesuai dengan peraturan Menteri Permendikbud nomor 17 tahun 2017 ya.
bahwa persyaratan mutlak anak diterima di sekolah dasar itu adalah usia 6 tahun. Jadi kalaupun itu diperlakukan di SD 1 Langkapura, itu adalah salah satu kebijakan sekolah. Nanti saya sebagai ketua K3S akan mengingatkan pada kepala sekolah bahwa itu hal yang seperti itu tidak perlu diperlakukan di sekolah. Pendaftaran siswa baru SD Negeri 1 Langkapura menjadi sorotan, terutama syarat lunas PBB. Wali murid mempertanyakan relevansi antara pajak dengan pendidikan. Syarat ini terbilang aneh dan tidak bisa diterima. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Kita beralih ke topik lain. BPK menemukan sejumlah satuan kerja memiliki kelebihan anggaran tahun 2016. DPRD Lampung meminta pemerintah menyelesaikan laporan keuangan tersebut dalam waktu 60 hari. Wakil Gubernur Bahtiar Basri menyanggupi rekomendasi Dewan. Pansus DPRD Lampung membahas laporan BPK soal penggunaan keuangan Pemprov Lampung. Sejumlah satuan kerja diketahui memiliki kelebihan anggaran tahun 2016. Pengguna anggaran terancam pidana jika kelebihan dana tidak dikembalikan. Juru bicara Pansus, Hamidi, meminta perbaikan laporan keuangan Pemprov sekaligus pengembalian anggaran dalam waktu 60 hari. Pemerintah daerah Kota Lampung dan organisasi perangkat daerah OPD terkait agar menindaklanjuti semua rekomendasi dari teman-teman PPKI perwakilan Kota Lampung sebagaimana termuat dalam buku 1, 2, dan 3. Baik rekomendasi yang bersifat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perbaikan dan konsistensi pelaksanaan sistem pengendalian dan penguatan internal, evaluasi dan perbaikan kinerja SDM/SN di lingkungan pemerintah. Wakil Gubernur Lampung Bahtiar Basri berjanji menindaklanjuti rekomendasi Pansus DPRD. Pemerintah menerima catatan laporan keuangan sebagai upaya perbaikan penggunaan anggaran. Jadi setelah BPK melakukan pemeriksaan pada APBD setiap tahun, hasilnya diberikan melalui DPRD. Kemudian DPRD mempunyai kewajiban untuk membahas daripada LHP-nya BPK. Di situ ada beberapa rekomendasi, ya itu tadi kita sudah dengarkan, ada rekomendasi, ada kesimpulan, ada rekomendasi khusus umum dan rekomendasi khusus. Nah, tugas kita adalah menindaklanjuti baik LHP BPK-nya sendiri maupun LHP daripada rekomendasi yang diberikan oleh DPRD, seperti itu. Sidang paripurna DPRD juga membahas raperda tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Korpri Inisiatif Eksekutif. Raperda ini menyempurnakan perda sebelumnya setelah berlaku perubahan nomenklatur. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Pengusaha Al Jazair menjajaki kerjasama perdagangan dan investasi dengan Lampung Timur. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, investor Al Jazair menjajaki perdagangan dan investasi di Lampung Timur. Calon penanam modal mengunjungi perkebunan buah segar, sentra peternakan sapi, serta destinasi wisata unggulan. Lampung Timur membuka pengembangan investasi seluas-luasnya. Gubernur Herifi Moulud bersama Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Buira Al Jazair menjajaki kerjasama investasi dan perdagangan dengan Lampung Timur. Rombongan mengunjungi sentra buah segar PT Nusantara Tropical Farm, peternakan sapi PT Austasia Stockfeed, budidaya jamur, serta Taman Nasional Waikambas. Duta Besar RI untuk Al Jazair, Safira Mahrusah, mendampingi kunjungan calon investor ke Lampung Timur. Safira Mahrusah menjelaskan minat Kadin Buira Al Jazair, kerjasama perdagangan dan investasi. Calon investor mengetahui potensi Lampung Timur dalam pameran terbesar Indonesia di Buira. Mereka menjajaki impor buah segar Lampung Timur seperti nanas, pisang, jambu, dan buah naga. Setahun yang lalu
ya Ibu Bupati dari Lampung Timur kami undang untuk berpartisipasi dalam pameran Indonesia, dan ini pameran terbesar Indonesia di sana. Dan kemudian ketika di sana ada ketertarikan dari mereka untuk berkunjung ke beberapa provinsi, dan salah satunya adalah Provinsi Buira, yang di situ kemudian terjadi komunikasi dan pembicaraan, dan mereka tertarik juga dengan program yang beliau tawarkan dan proyek yang dia tawarkan, misalnya nanas, kemudian pisang dan sebagainya. Sementara dari pihak pemerintah Buira sendiri tertarik juga untuk kalau bisa melakukan eksportasi dan importasi produk dari mereka, misalnya zaitun atau kemudian kurma dan sebagainya. Bupati Lampung Timur Husnuni Halim membuka investasi seluas-luasnya dalam kerangka Sister City. Lampung Timur menawarkan kerjasama ekonomi, pertanian, dan pariwisata. Kita bisa Sister City dengan salah satu kota di Aljazair, dan Pak Gubernur Buira yang sudah datang kemari, insya Allah Sister City dengan Provinsi Lampung disusul dengan Lampung Timur. Secara kultur ada persamaan antara Lampung Timur dengan Aljazair? Jelas sama-sama negara muslim, sama-sama agrikultur ya, cuman dengan beda komoditas. Di sana kurma dengan olive, di sini berbagai jenis buah-buahan dan lain sebagainya. Sebenarnya bisa matching, jadi mungkin kita ada kebutuhan minyak zaitun misalkan, kita bisa ambil dari sana. Kurma kita setiap bulan Ramadan kebutuhan tinggi, kita bisa mungkin bekerjasama dengan Aljazair. Kita punya buah-buahan, bukan hanya pisang, pepaya, nanas dan sebagainya, mungkin juga warga Aljazair yang membutuhkan. Dan tadi Kadin dari Aljazair yang juga ikut datang sepertinya berminat. Gubernur dan pengusaha Buira Aljazair memastikan Lampung Timur layak investasi. Penjajakan investasi pertanian, perkebunan, dan pariwisata segera ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman. Sebelum kunjungan ke Lampung Timur, Kadin Buira juga sepakat menjalin kerjasama dengan Kadin Lampung. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Perkebunan jagung Desa Sidodadi, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur terserang wereng dan ulat busuk. Serangan hama tidak terkendali sehingga mengancam gagal panen. Petani berharap Dinas Pertanian dan Hortikultura Lampung Timur segera menanggulangi. Hama wereng dan ulat busuk menyerang perkebunan jagung kawasan Pekalongan, Lampung Timur. Buah menjelang panen tiba-tiba membusuknya rontok. Awal serangan hama tidak diketahui karena buah jagung terlihat baik. Serangan wereng dan ulat busuk tidak terkendali. Hama menggerogoti tanaman seluas 1/4 hektar hanya dalam waktu 4 hari. Perkebunan jagung terancam gagal panen. Sampai 2 pekan menjelang waktu petik, serangan wereng dan ulat busuk menjadi-jadi. Petani berusaha mencegah serangan hama dengan pestisida. Upaya pembasmian ini sia-sia. Wereng dan ulat busuk terlanjur meluas. Petani berharap Dinas Pertanian dan Hortikultura Lampung Timur segera menanggulangi serangan hama. Iya, hampir semua udah mau panen. Mau panen ini berapa hari lagi panen kira-kira? Kira-kira ya setengah bulan lagi lah. Setengah bulan lagi ya. Malah terserah hama penyakit seperti ini. Ya, totalnya berapa luas ini yang di 1/4 hektar. 4 hektar ya. Ini emang baru menyerang kali ini apa udah lama serangan seperti ini sebelumnya? Sebelumnya nggak pernah ada. Nggak pernah ada ya. Baru sekali ini. Hasil panen normalnya 8 ton jagung kering pipil per hektar. Petani bakal gigit jari karena modal tanam dan pemeliharaan melayang. Joko Jodipra, MNC Media Metro. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan sampai jumpa.